Konflik lahan PT NTF meruncing, warga tuntut pengembalian tanah. Karyawan perkebunan sawit di Tulang Bawang demo, mereka menuntut kenaikan tunjangan. Selamat sore pemirsa, kita berjumpa lagi dalam iNews Lampung Sepekan. Sore ini kami menyajikan informasi menarik tentang berbagai peristiwa serta dinamika pembangunan di Lampung. Konflik lahan perkebunan PT Nusantara Tropical Farm akan mengawali informasi sore ini. Pekan ini konflik lahan antara PT NTF dan warga Lampung Timur meruncing. Warga mengancam akan menduduki lahan perkebunan jika perusahaan tidak memenuhi tuntutan. Selain itu, kami juga akan mengetengahkan berita unjuk rasa karyawan perkebunan sawit di Tulang Bawang yang menuntut kenaikan tunjangan. Pemirsa, bersama saya Verly Siandini, inilah iNews Lampung Sepekan selengkapnya. Pemirsa, warga Raja Basa Lama 1, Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur, memblokade jalan perusahaan perkebunan buah PT Nusantara Tropical Farm. Aksi ini mendesak pengembalian lahan seluas 412 hektar. Warga mengancam pendudukan lahan jika perusahaan tidak merespon tuntutan. Ratusan warga Raja Basa Lama 1, Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur, memblokade jalan menuju PT Nusantara Tropical Farm, PT NTF. Aksi ini sebagai bentuk tuntutan pengembalian lahan seluas 412 hektar. Warga menuding perusahaan perkebunan PT NTF menyerobot lahan tersebut sejak tahun 90-an. Kepolisian mendorong perusahaan dan warga cepat menyelesaikan sengketa lahan. Warga diminta mengakhiri blokade jalan agar suasana tetap kondusif. Atau bapak-bapak sekarang ngomong sama bapak-bapak nggak akan ada solusinya, Pak. Makanya kita ini mau mendorong juga pihak perusahaan supaya cepat segera dipertemukan. Ya, gitu loh Pak. Aja kita yakin lah bahwa kita tidak pihak kemana-mana Pak. Kita tidak ada kepentingan polisi di sini, termasuk bapak-bapak yang di sini. Kepentingan kita cuma satu, bagaimana suasana kondusif di sini. Ya, kalau terjadi apa-apa yang rugi masyarakat juga nanti Pak. Warga memblokade jalan karena kekesalan memuncak. Pemilik lahan dan perusahaan perkebunan PT NTF beberapa kali bertemu, namun tidak membuahkan hasil. Perusahaan juga tidak menepati janji pembayaran ganti rugi lahan seluas 412 hektar. Warga mengancam pendudukan lahan jika perusahaan tidak merespon tuntutan dalam sepekan. Masuk Pak, masyarakat mau masuk ke sana? Iya, masuk lokasi Pak. Masuk lokasi. Dan Pak Camat juga tadi udah ditemu sama tokoh-tokohnya, tetap akan dilaksanakan Pak. Nanti menurut informasi Pak Camat yang akan ngamuk kasarannya ngomong. Pak, ini berapa hektar jumlah luasan tanah yang di sana? 412. 412 hektar ya? Iya, 2 dusun. Perusahaan perkebunan PT NTF dituding menggusur tanah warga seluas 940 hektar pada tahun 1991. Sebanyak 412 hektar diantaranya milik 2 dusun desa Raja Basa Lama. Sisanya tanah milik pendatang. Warga meminta Pemkab Lampung Timur membantu penyelesaian sengketa lahan. Konflik ini rawan meruncing menjadi bentrokan fisik antara warga dan PAM Swakarsa PT NTF. Supriyono, MNC Media, Lampung Timur. Sengketa lahan hak guna usaha perkebunan PT Nusantara Tropical Farm timbul tenggelam sejak tahun 1992. Perusahaan mengklaim sudah memberikan ganti rugi, namun warga tetap menuntut lahan. Perusahaan siap menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum. PT NTF tempuh jalur hukum. Warga Subing Putra Desa Raja Basa Lama, Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur, ngotot meminta pengembalian lahan 412 hektar dari perusahaan perkebunan buah PT Nusantara Tropical Farm. Warga menuntut tanah berdasarkan dokumen kepemilikan. Hak tanah ini diambil paksa perusahaan perkebunan pada tahun 1991.
Kuasa hukum PT Nusantara Tropical Farm mementahkan klaim kepemilikan tanah warga. Perusahaan sudah memberikan ganti rugi, namun warga kembali menuntut lahan seperti tahun 1992 dan 1998. Status tanah sekarang menjadi hak guna usaha. Perusahaan mempersilakan penyelesaian sengketa melalui jalur hukum. Tapi pada prinsipnya, jika perusahaan dapat membuktikan ya, tanah itu sudah diganti rugi, apalagi tanah itu kan sekarang sudah menjadi hak guna usaha gitu. Dasar itu pun kita sebenarnya tidak mau meladeni, tapi ya apabila kita ladeni aja dulu. Tapi sepanjang itu. Tapi kalau nanti tidak ada titik temu, ya kita persilakan menuntut jalur hukum. Kalau menuntut jalur hukum nanti tidak akan ada tuntutan-tuntutan kemudian hari. Karena pengalaman-pengalaman kita bukan saja di sini. Seluruh perusahaan kalau terjadi musyawarah memberikan ganti rugi atau memberikan kompensasi, itu nanti di kemudian Dari Lampung Timur, Supriyono melaporkan. Dengan alasan wah ini tidak berhak, itulah tidak berhak, yang berhak kami. Seterusnya kan seperti itu. Beralih ke Tulang Bawang, pemirsa, pekan ini karyawan PT Menggala Sawit Indo berunjuk rasa di depan kantor perusahaan. Aksi ini bertujuan menuntut pengesahan perjanjian kerja bersama serta kenaikan tunjangan. Para karyawan mogok kerja sampai tuntutannya dikabulkan perusahaan. Puluhan karyawan PT Menggala Sawit Indo berunjuk rasa di gerbang kantor Unit 9 Menggala Timur, Tulang Bawang. Para karyawan menyampaikan 5 tuntutan, termasuk pengesahan perjanjian kerja bersama PKB serta kenaikan tunjangan. Karyawan mengklaim PKB telah disepakati, namun perusahaan belum juga merealisasikannya. Tunjangan pokok bulanan sebesar Rp90.000 hingga kini tidak pernah naik. Puluhan karyawan dengan masa kerja puluhan tahun meminta kepada PT Menggala Sawit Indo untuk memperhatikan nasibnya. Perusahaan selayaknya memenuhi hak-hak karyawan. Karyawan menuntut hak melalui aksi damai disertai dengan mogok kerja. Pemogokan berlanjut hingga perusahaan mengabulkan tuntutan mereka. Ya, tuntutan kita pada hari ini yang pertama yaitu tentunya PKB kami disahkan. Ya. Sedangkan PKB ini kan tidak datang tiba-tiba, sudah berjalan 2 tahun lebih. Jadi dari pihak perusahaan ini tidak ada itikat baik untuk mengesahkan PKB kami. Selalu diundur, selalu mengulur waktu, bahkan mereka keluar omongan bahwa mereka tidak mau mengasih kami tunjangan. Gitu. Apabila misalnya tuntutan kita tidak penuhi, Bang, apa yang akan kita lakukan, Bang? Tetap kami tidak akan melaksanakan mogok kerja. Tetap mogok kerja. PT Menggala Sawit Indo enggan menanggapi pemogokan dan unjuk rasa para karyawan. Perusahaan menganggap pemogokan tidak sah. Tuntutan pengesahan perjanjian kerja bersama juga tidak digubris. Supriyadi, MNC Media, Tulang Bawang. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi lain di antaranya. Pedagang pasir gintung tolak pembangunan awning, tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan iNews Lampung Sepekan. Pedagang pasar pasir gintung Kota Bandar Lampung menolak pembangunan awning. Keberadaan bangunan ini mengganggu akses pasar maupun parkir. Keluhan pedagang ini dibantah oleh Kepala Pasar Joni Heriansyah. Pengelola pasar pasir gintung membangun awning sejak 3 pekan lalu. Pembangunan ini mengganggu akses pasar maupun parkir kendaraan. Pedagang merugi karena pengunjung enggan belanja ke los pasar. Kepala Pasar Pasir Gintung Joni Heriansyah mengizinkan pembangunan awning dengan pungutan Rp2,5 juta per meter persegi. Pungutan ini diakui sebagai biaya papan. Joni Heriansyah membantah keberatan pedagang karena pengadaan awning merupakan hasil musyawarah.
kalau untuk menjadi dia bagus dan sudah dimusyawarahkan, ya kalau kita dari pihak UPT oke-oke saja. Yang penting sudah dimusyawarahkan sesama pedagang. Nah, masalah intinya saya bilang, saya nggak mau ini kumuh yang banyak kotak-kotak berantakan itu. Saya mau ini bersih, makanya kita bersihkan. Nah, untuk seterusnya terserah dengan pedagang. Intinya kalau mau bikin kotak ya silakan bikin kotak. Jangan sampai berantakan lagi. Nah, itu kabarnya itu dipungut 2,5 juta benar, Mas? Bisa saja, iya. Cuman intinya bukan kita dari pihak UPT. Intinya uang itu, Pak, mungkin mereka untuk sum-suman untuk membuat kotak itu, ditambah ongkos tukang, ditambah ongkos untuk bersih-bersih yang anak buah yang bergerak tadi. Pembangunan awning pasar Pasir Gintung berdampak ke kesemrawutan depan pasar, termasuk parkir kendaraan. Lokasi parkir makin terdesak dan memakan jalan. Fajar Magetang, MNC Media, Bandar Lampung. Harga sembako di pasar tradisional Kota Bandar Lampung masih stabil. Sejumlah komoditas seperti cabai rawit merah dan bawang putih memang naik, namun masih wajar. Kementerian Perdagangan berharap harga kebutuhan pokok terkendali hingga Hari Raya Idul Fitri. Kementerian Perdagangan bersama Pemprov Lampung inspeksi mendadak sidak harga sembako ke sejumlah pasar tradisional Kota Bandar Lampung tadi pagi. Sidak mulai pasar Pasir Gintung hingga toko swalayan. Sidak ingin mengetahui perkembangan harga sembako menjelang Ramadan. Harga daging sapi super Rp110.000, daging ayam Rp22.000, dan cabai merah Rp17.000 per kilogram. Harga ini tergolong stabil. Harga cabai rawit merah masih tinggi, sekitar Rp80.000. Sementara bawang putih mencapai Rp40.000. Nilai ini tidak menimbulkan gejolak pasar. Pemerintah berusaha menjaga stok maupun distribusi agar harga sembako terkendali hingga Idul Fitri. Daging ayam, telur, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, cabai, beras, gula. Jadi kita lihat sampai menjelang puasa ini kita inginkan stoknya cukup, ya. Kemudian kita cek juga harganya. Kita akan memulai bulan puasa ini dengan kecukupan bahan pangan yang ada, yang dibutuhkan, dan juga harga. Pun harga itu kan tergantung dari suplainya. Pantauan harga bahan pokok beras, telur ayam, gula, dan minyak goreng juga stabil. Harga beras asalan Rp8.500 hingga premium Rp11.500 per kilogram. Stok beras melimpah bersamaan panen raya. Fajar Magetan, MNC Media, Bandar Lampung. Kita beralih ke topik lain. Transportasi berbasis online Gojek telah beroperasi sekitar 2 pekan di Bandar Lampung. Layanan bertarif murah ini mendapat respon hangat, terutama kalangan muda. Kehadiran Gojek ternyata tidak memicu konflik dengan pengojek pangkalan. Layanan transportasi Gojek mulai beroperasi dengan jumlah terbatas. Kehadiran Gojek mendapatkan respon positif. Masyarakat dapat memanfaatkan berbagai sarana transportasi alternatif. Peminat Gojek terbanyak adalah kalangan muda. Operasi Gojek ternyata tidak mengundang konflik dengan pengojek pangkalan. Gojek memiliki keunggulan tarif murah serta pelayanan yang cepat berkat dukungan aplikasi online. Pengojek pangkalan tidak merasa tersaingi. Sesama ojek tidak perlu berebut penumpang hingga konflik karena mempunyai rezeki masing-masing. Pengojek mengusulkan tarif sebaiknya disamakan. Masalah gimana, Mas? Ya sama-sama aja, namanya yang Gojek, yang ojek juga, kita juga ojek. Nah, jadi mendukung katanya itu. Ya mendukung apa juga ya, itu mah ya namanya rezeki-rezekian apa. Nah, ini kan kalau namanya Gojek itu kan lebih murah ongkosnya. Kira-kira gimana? Itu yang dipermasalahin, Pak. Iya, Gojek kan ibaratnya baru tuh, Pak. Ya kasihan-kasihan lah sama ojek-ojek yang lama, dia orang kan baru. Kalau bisa mah harganya samain lah gitu. Jangan matiin harga yang lain. Biasa-biasa aja lah. Ya namanya dia usaha, kita ngarang nggak bisa. Ya kita juga usaha, ada usaha, sama-sama cari makan. Yang penting bersaing sehat aja. Nah, seperti yang di daerah-daerah ini kan sampai bentrok dan sampai macam. Nah, ini gimana?
apa yang kira-kira yang perlu dilakukan supaya itu tidak terjadi? Ya, kalau kita menghimbau pada kawan-kawan ya jangan sampai bentrok lah. Karena juga sama-sama membutuhkan kerja gitu kan. Iya. Di samping itu Gojek juga termasuk mengurangi pengangguran juga. Tarif ojek online tergolong murah, mulai dari Rp3.000 hingga Rp10.000. Selain transportasi penumpang, ojek online melayani pemesanan makanan. Masyarakat cukup menambah ongkos Rp3.000. Fajar Magetan, MNC Media, Bandar Lampung. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini, kami akan sajikan informasi lain di antaranya. Lomba ngunduh damar di pesisir barat meriahkan Festival Teluk Setabas. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pesisir Barat menggelar lomba ngunduh damar sebagai rangkaian Festival Teluk Setabas. Agenda ini mempromosikan pesisir barat sebagai penghasil getah damar mata kucing. Kabupaten Pesisir Barat merayakan ulang tahunnya yang keempat. Hari istimewa ini dimeriahkan dengan Festival Teluk Setabas dengan rangkaian lomba ngunduh damar dan arak-arakan mulang ngunduh damar di Perkebunan Pekon Rawas, Kecamatan Pesisir Tengah. Ngunduh damar menyertakan 1.001 petani damar dari 11 kecamatan. Peserta lomba ini memecahkan rekor muri. Lomba ini merupakan upaya pemerintah daerah dalam menggalakkan pelestarian hutan damar. Pohon damar adalah potensi unggulan perkebunan di pesisir barat. Ngunduh damar menjadi rutinitas petani untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Masyarakat merasa bersyukur karena hutan damar mata kucing hanya berkembang di pesisir barat. Ngunduh damar mengandung kearifan lokal berupa pesan nenek moyang agar tidak sembarangan menebang pohon damar. Produksi getah damar mata kucing sudah diakui dunia. Damar mata kucing bisa tumbuh di daerah lain, namun tidak membuahkan getah. Peserta bersemangat memanjat pohon damar dan beradu cepat mengambil getah. Peserta dengan unduhan getah terbanyak menjadi pemenang. Kawasan pesisir barat masuk ke dalam 8 prioritas pembangunan Lampung, meliputi kawasan pariwisata, pembangunan bandar udara Serai, dan sumber daya agrowisata seperti damar. Produksi getah damar mata kucing juga menunjang kawasan industri pesisir barat. Fajar Magetan, MNC Media, Bandar Lampung. Sebuah perahu misterius terdampar di pantai Kedu Kalianda, Lampung Selatan. Perahu muncul dari dasar laut ke pantai karena terseret arus. Warga menduga perahu ini milik nelayan asing yang ditenggelamkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kemunculan perahu dari dasar laut ke pantai Kedu menggegerkan warga Kalianda. Penampakan perahu semula hanya bagian anjungan. Arus laut terus mendesak perahu hingga ke pantai. Bentuk perahu lebih besar dan berbeda dengan kapal nelayan lokal. Konstruksinya campuran fiber, besi, dan kayu. Pusing loh, lihat ombak. Warga menduga perahu misterius ini milik nelayan asing yang tertangkap serta ditenggelamkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dugaan ini diperkuat oleh kondisi lambung hancur dengan bekas kebakaran atau dampak ledakan. Perahu sudah lama karam dengan ciri-ciri banyak biota laut dan karang menempel dari anjungan hingga buritan. Dan ini bukan hanyut ya, cuman muncul dari dalam laut. Diperkirakan kapal ini sudah lama tenggelam karena sudah banyak tiram dan juga tumbuhan laut yang sudah nempel di bagian badan kapal.
Dugaan kita dari mana nih Bang kapalnya Bang? Yang jelas ini dari jauh. Kita belum bisa memastikan ini dari mana ya. Yang jelas dia dari dalam laut. Tapi kalau kita lihat konstruksinya itu seperti bekas terbakar. Seperti bekas terbakar. Karena ada bagian-bagian kapal yang pecah. Apa penggelaman dari Menteri Kelautan bukan? Atau ya banyak kemungkinan, salah satunya seperti itu. Kemunculan perahu misterius menjadi jarahan. Warga mengambil sisa peralatan nelayan hingga bagian konstruksi perahu. Pengelola Pantai Kedu bersama kepolisian ronda bergantian untuk mencegah penjarahan lebih buruk. Eri Fulistiawan, MNC Media, Lampung Selatan. Info wisata bagi pemirsa yang ingin liburan akhir pekan. Pemirsa, Lampung Selatan mengembangkan Pantai Kedu Kalianda sebagai destinasi wisata unggulan. Pantai ini cepat populer karena perpaduan keindahan panorama laut, gunung, serta sunset. Wisatawan Nusantara memadati pantai ini pada akhir pekan atau libur panjang. Pemirsa, informasi tersebut sekaligus mengakhiri iNews sepekan hari ini. Saya Verly Siandini mewakili kru yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Lampung Selatan memiliki banyak destinasi wisata alam favorit. Pengunjung lokal maupun wisatawan Nusantara kini memilih Pantai Kedu sebagai destinasi wisata unggulan. Pantai ini dekat dengan pusat kota Kalianda dan terpenting memiliki keindahan memukau. Pantai Kedu menyajikan panorama laut hingga Gunung Rajabasa. Bentangan pantai dan gunung ini menjadi pemandangan langka. Lokasi Pantai Kedu juga menjadi spot terbaik menikmati keindahan sunset. Penggemar adventure bisa menjelajah kawasan dengan kendaraan ATV bertarif Rp20.000. Sebagian besar pengunjung umumnya menghabiskan waktu dengan menyusur pantai dengan kontur landai. Dari Kalianda. Saya tinggal di Bandar Lampung. Dan Lagi liburan. kenapa milih ke sini? Baru tahu kalau di sini ada objek wisata yang dulunya kan nggak kayak gini, sekarang kan udah. Ini sama keluarga, sama anak-anak, masih baru juga dari Jakarta, sedang berlibur ke Kalianda, kita ajak ke Pantai Kedu. Ya, lagi liburan, jadi sekalian menikmati keindahan kota Kalianda lah. Ini pantai yang baru ini sangat eksotis sekali menurut mereka, karena pantainya kita lihat ada sungainya, ada danaunya, lautnya, gunungnya, semua dari sini bisa tampak keindahan alam di Kalianda ini. Kemudahan akses dan kedekatan lokasi dengan jalan lintas Sumatera menjadi alasan wisatawan Nusantara mengunjungi Pantai Kedu. Pengunjung berharap penambahan wahana atau fasilitas hiburan sehingga Pantai Kedu layak menjadi destinasi wisata keluarga. Eri Fulistiawan, MNC Media, Lampung Selatan.